Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang mengangkat tema mengenai pendekatan pembelajaran dengan beranggotakan Alfia Citra Juwita dengan nomor NIM 2009690. Kemudian ada Anggiripa Mailinda dengan nomor NIM 2005354. Ada Nindya Cahyani dengan nomor NIM 1201421062. Ada Reja Aditya Kurniawan dengan nomor NIM 2008160. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Tasbih Siti Maisaro dengan nomor NIM 2008809. Yang pertama itu ada pengertian dari pendekatan pembelajaran. Apa sih yang dinamakan pendekatan pembelajaran? Nah, di sini dikatakan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sebuah sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran. Nah, yang berarti pendekatan itu merujuk kepada pandangan terjadinya suatu proses yang bersifatnya itu umum, terus bersifat mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari suatu metode pembelajaran. Nah, jadi pendekatan pembelajaran adalah suatu awalan dari titik tolak atau titik tumpu dari dimulainya strategi pembelajaran yang kemudian strategi pembelajaran itu akan diimplementasikan dalam pembelajaran melalui metode pembelajaran. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dalam membuat strategi pembelajaran nih. Yang pertama ada melakukan identifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output. Yang kedua ada mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way. Yang ketiga ada mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama. Mohon maaf ini typo. Yang ketiga ada mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Dan yang keempat atau yang terakhir ada mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur, kriteria, dan patokan ukur atau standar. Nah, keempat unsur-unsur dalam membuat strategi pembelajaran ini jika kita implementasikan atau jika kita masukkan ke dalam proses pembelajaran itu bisa diartikan yang pertama itu melakukan identifikasi. Jika kita implementasikan ke dalam pembelajaran itu bisa menjadi menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita sebelum melakukan proses pembelajaran kita juga harus melakukan spesifikasi dalam tujuan pembelajaran gitu. Apa sih tujuan spesifik kita dalam pembelajaran? Misalkan merubah perilaku dari peserta didik. Terus yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way. Jika kita implementasikan dalam proses pembelajaran itu, kita dapat mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dianggap paling efektif. Kan semua pembelajaran itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Semua murid, semua peserta didik juga pasti memiliki pendekatan dan juga metode yang berbeda-beda. Nah, dalam proses pembelajaran kita harus menyesuaikan pendekatan atau metode pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan juga teknik pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita harus menetapkan dulu nih langkah-langkah, prosedur, serta metode yang akan kita ambil dalam proses pembelajaran. Yang terakhir itu mempertimbangkan dalam menetapkan tolak ukur. Jika kita mengimplementasikan dalam sebuah proses pembelajaran itu bisa diartikan menjadi menetapkan sebuah norma-norma serta batas minimal dalam ukuran keberhasilan dan ukuran baku keberhasilan. Nah, bedanya apa sih yang pertama? Jika yang pertama itu kita menetapkan tolak ukur tujuan dari pembelajaran itu sendiri, misalkan tujuan dari pembelajaran itu ingin merubah perilaku peserta didik, sedangkan yang terakhir itu menetapkan norma-norma apa sih yang ingin dicapai, misalkan ingin adanya perubahan perilaku dalam sopan santun atau tidak perubahan perilaku dalam menaati norma-norma yang tadinya peserta didik tidak menaati norma-norma menjadi menaati tata tertib atau menaati norma-norma. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya kita ke salah satu pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan induktif. Pendekatan ini awalnya dikemukakan oleh seorang filosof asal Prancis yang dijelaskan dalam buku yang dikarang oleh Swaningsi tahun 2006, bahwa pendekatan ini menghendaki agar dalam menarik kesimpulan itu berdasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin.
Maksudnya adalah ketika kita berpikir induktif itu berpikir secara khusus menuju ke umum. Next slide. Next. Nah, secara sederhananya pendekatan berpikir ini seorang siswa atau peserta didik itu ketika melihat fenomena atau kenyataan yang ada, itu dari fenomena-fenomena tersebut dari yang dari variabel-variabel khusus itu ditarik kesimpulan umumnya dari seluruh jenis fenomena tersebut. Model ini ada karena dengan berdasarkan tiga pendekatan atau tiga jenis asumsi, yaitu asumsi yang pertama, proses berpikir yang dapat dipelajari. Maksudnya mengajar seperti yang digunakan berarti membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir induktif melalui latihan atau praktis. Kemudian, proses berpikir adalah suatu transaksi aktif antara individu dan data. Maksudnya, siswa menyampaikan sejumlah data dari beberapa domain pelajaran. Peserta didik menyusun data ke dalam sistem konseptual, kemudian menghubungkan poin-poin data dengan data yang lain, membuat generalisasi dari hubungan yang mereka temukan, dan membuat kesimpulan dengan hipotesis. Kemudian dalam tanda kutip meramalkan dan menjelaskan fenomena tersebut. Yang ketiga, mengembangkan proses berpikir dengan urutan yang sah menurut aturan. Maksudnya, untuk menguasai keterampilan berpikir tertentu, pertama seseorang atau peserta didik harus menguasai satu keterampilan tersebut sebelumnya dan urutan ini tidak dapat dibalik. Next slide. Selanjutnya mengenai pendekatan deduktif dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pendekatan deduktif. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif yaitu pembelajaran dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah salah satu strategi pembelajaran. Nah, di dalam strategi pembelajaran memuat teknik dan metode pembelajaran. Menurut Freiberg dan merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan dalam konteks pembelajaran yang mencakup seperti materi pelajaran di berbagai jenjang peserta didik yang berbeda dan dengan konteks yang berbeda pula. Nah, pembelajaran dimulai dari pernyataan-pernyataan atau informasi-informasi yang sifatnya umum. Kemudian diolah dan disampaikan pada yang lebih spesifik dan detail. Dalam prosesnya, jembatan yang dimaksud dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuka pengetahuan para peserta guna menstimulus dan memotivasi peserta didik agar berpikir kritis dan kreatif. Memulai dengan pernyataan atau bertanya merupakan kunci dari membuka keingintahuan peserta didik dalam menggali pengetahuan. Pertanyaan yang memadai untuk diajukan dalam pembelajaran ini adalah pertanyaan terbuka. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan inquiry. Jadi, pendekatan inquiry ini sendiri merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan anak didik atau siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu seperti benda, manusia, ataupun peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka para peserta didik atau siswa itu dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, jadi pendekatan inquiry ini merupakan pendekatan kognitif di dalam pembelajaran, yang mana guru itu menciptakan situasi sehingga siswanya tuh bisa belajar sendiri. Siswa didorong agar mempunyai pengalaman dan juga melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip atau pengetahuan bagi dirinya sendiri. Pada prinsipnya juga tuh pengajaran inquiry ini membantu siswa bagaimana cara merumuskan pertanyaan, mencari jawaban, atau pemecahan untuk memuaskan keingintahuannya. Jadi bisa dikatakan pula juga bahwa pendekatan
inquiry ini untuk mengembangkan tingkat berpikir dan juga keterampilan berpikir kritis, dan guru hanya menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran inquiry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, pendekatan pembelajaran ini merupakan titik tolak atau sebuah sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran, yang mana pendekatan tersebut merujuk kepada pandangan terjadinya suatu proses yang masih bersifat umum, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari suatu metode dalam pembelajaran dengan menggunakan teori tertentu. Pendekatan pembelajaran jika dikelompokkan berdasarkan cara pengelompokan siswa dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan pembelajaran yang dilakukan secara individu, pendekatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, dan pembelajaran secara klasikal. Jika pendekatan dibagi berdasarkan pendekatan seorang guru dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan ekspositori dan pendekatan inquiry. Slide selanjutnya. Sekian dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.